Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Kamla Putri. Kata Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian keluar dan meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan yang diambil Ali yang menerima arti qiyas atau tahim dalam perang Siffin pada tahun 37 atau 648 Masehi dengan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan perihal pengasingkataan khalifah. Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar, ialah istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Sumber pemikiran, sifat, dan karakter Khawarij awalnya dari seseorang yang bernama Zulhuwaisirah dari Bani Tamim. Awalnya ia telah menuduh Rasulullah SAW tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang. Ucapannya membuat Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid hendak memenggal lehernya, namun dicegah oleh Rasulullah SAW. Ciri khas Khawarij diantaranya mengkafirkan pemerintah kaum muslimin dan orang-orang yang bersama pemerintah tersebut. Yang selanjutnya memberontak kepada pemerintah kaum muslimin dan menghalalkan darah dan harta para kaum muslimin. Kemudian, perkembangan gerakan Khawarij membesar pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-7 yang terpusat di daerah yang kini ada di Irak Selatan, di suatu tempat yang disebut Hawra atau Kufa. Khawarij merupakan bentuk yang berbeda daripada Sunni dan Syiah. Gerakan ini berakar sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan dibunuh dan kaum muslimin kemudian mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ketika itu kaum muslimin mengalami kekosongan kepemimpinan selama beberapa hari. Dalam aliran ini terdapat beberapa ajaran, diantaranya yang pertama, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam, dan yang kedua, khalifah tak harus berasal dari keturunan atau suku bangsa Rasulullah SAW, bahkan dari kalangan biasa pun boleh mengikutinya. Akibat perbedaan tersebut dan perbedaan pada tokoh-tokoh yang ada pada aliran Khawarij akhirnya terpecah menjadi beberapa sekte, dan perpecahan itulah yang menghancurkan aliran Khawarij. 20 sifat wajib Allah. Yang pertama, wujud, yaitu ada, merupakan zat yang pasti ada dan berdiri sendiri serta tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan melainkan Dia. Yang kedua, qidam atau awal dan terdahulu, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada apa yang Ia ciptakan. Yang ketiga, baqa, yang artinya kekal, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal dan tidak punah serta binasa. Yang keempat, mukhallafatul lil hawaditsi, berbeda dengan makhluk ciptaannya, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta berbeda dengan apa yang Ia ciptakan. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bergantung pada siapapun dan tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Yang keenam, wahdaniyah, yaitu esa atau tunggal, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Yang ketujuh, kudrat, berkuasa, yang artinya Allah maha kuasa atas apapun dan tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuasaannya. Yang kedelapan, iradat, berkehendak, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atas apa yang ada di muka bumi, maka dari itu tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Yang kesembilan, ilmu, mengetahui, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang ke-10, hayat atau hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat hidup, Dia tidak akan pernah binasa sebab Ia kekal selamanya. Yang ke-11, sama atau mendengar, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Yang ke-12, basar atau melihat, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dan tidak ada yang luput dari penglihatannya. Yang ke-13, kalam atau berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui kitab-kitabnya yang diturunkan kepada nabi-nabinya yang disampaikan kepada umat manusia. Yang ke-14, kehadiran atau berkuasa, setiap hal yang ada di alam semesta berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam. Yang ke-15, muridan atau menghendaki,
Selain bersifat maha berkehendak, Allah Subhanahu juga memiliki sifat menghendaki yang menyatu dengan iradat. Yang ke-16, aliman, yaitu mengetahui. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha mengetahui, yang artinya dia mengetahui apa saja sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 176. Yang ke-17, hayan atau hidup. Mirip dengan sifat hayat yang berarti hidup, hayan merupakan sifat Allah yang berarti maha hidup. Yang ke-18, sami'an, mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maka mustahil baginya untuk tidak mendengar segala hal. Yang ke-19, basiran, yaitu melihat. Allah Subhanahu wa taala bersifat maha melihat, maka mustahil baginya untuk tidak melihat atau buta akan segala hal. Yang ke-20, mutakalliman, berfirman atau berkata-kata. Mutakalliman juga berarti berfirman atau berkata-kata, maka Allah adalah maha berkata dan mustahil baginya untuk bisu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.